Insya Allah, Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Juni, yang juga momentum ini bersamaan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta, kita akan melakukan tur sejarah. Tur yang kita namakan ini Tur de Batavia, melacak jejak Syekh Ahmad Syurkati. Syekh Ahmad Syurkati adalah seorang tokoh pembaharu Islam di Indonesia, pendiri Jamiatul Irsyad Al-Islamiyah. Jakarta banyak menyimpan sejarah, banyak menyimpan corak dan ragam budaya yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah penggalan-penggalan kisah Syekh Ahmad Syurkati yang bisa kita telusuri jejaknya. Di awal dia pertama kali tinggal di Jakarta, di Pokojan, mengajar di perguruan Jamiatul Khair, kemudian mendirikan Jamiatul Irsyad Al-Islamiyah dan membuka madrasahnya yang pertama di Jati Petamburan. Itu semua akan kita kunjungi satu persatu jejak-jejak Syekh Ahmad Syurkati hingga beliau wafat dan dimakamkan di pemakaman wakaf Said Naum di Jakarta. Banyak jejak-jejak Syekh Ahmad Syurkati di Jakarta, tapi kita akan fokuskan hari ini mengunjungi 3 tempat yang utama yang memiliki artefak atau memiliki peninggalan jejak fisik yang bisa kita saksikan bersama, yaitu di Pekojan, di Jalan Gajah Mada yang dulu Jalan Molokai West, dan kemudian terakhir nanti kita akan mengunjungi kediaman Syekh Ahmad Syurkati yang hari ini geria itu masih tetap utuh orsinil seperti awalnya berdiri, yaitu di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Syekh Said Naum ini, dia banyak properti-properti yang dia hibahkan, yang dia wakafkan untuk kepentingan umat, termasuk diantaranya makam khusus untuk orang-orang Arab di Tanah Abang, yang belakangan dibangun lembaga pendidikan Said Naum. Termasuk ini termasuk salah satu yang diwakafkan oleh Syekh Said Naum pada tahun 1829. Udah cukup tua, udah berapa ratus tahun ya. Dan kondisinya masih seperti ini, masih bagus. Ini alhamdulillah sama Pemprov DKI ini mendapatkan perhatian yang serius setelah bertahun-tahun terbengkalai tanpa ada perawatan. Sekarang Pemprov DKI merenovasi bangunan ini tanpa merubah aslinya, bentuk aslinya. Nah, ini sungai ini yang dijadikan alat transportasi perahu dari satu tempat ke satu tempat, karena memang dari pelabuhan menggunakan perahu-perahu tongkang ini. Nah, karena seringkali terjadi orang yang tenggelam karena perahunya kebaliklah dan sebagainya, itu Syekh Ahmad Syurkati memperkenalkan di Jamiatul Khair ini kurikulum khusus untuk nolongin orang yang tenggelam. Bahkan di buku kurikulumnya Al-Irsyad yang resmi yang dalam Statblad di Mangga Besar itu dicantumkan namanya nolongin orang kelelep. Jadi bahasa lamanya masih dipakai, dan itu ada buku kurikulum aslinya, masih ada, ditulisnya juga sama seperti itu, nggak berubah. Jadi rescue-nya Al-Irsyad, rescue-nya Jamiatul Khair, latihannya di sini. Nanti kalau ada orang tenggelam, latihannya di sini. Nanti rame-rame naik perahu, perahunya tenggelam, ditolongin gitu kan. Sungainya sekarang udah berubah, udah dangkal, udah kotor. Kalau dulu bersih, masih tinggi airnya, masih bisa dipakai untuk. Jadi ini terbuka. Jadi kalau ada yang datang ngajar di sini dipakai juga untuk pembinaan. Iya, ngisi juga di sini anak-anak muda di sini. Nanti pakai perahu dari sana. Dari pengukiran sana tuh pakai perahu. Berapa tahun beliau tinggal di sini? Dia 1911 tiba di sini, 1914 keluar dari Pekojan dan mendirikan Al-Irsyad di Jati Baru. Jadi 4 tahun lah. Ya hampir 4 tahun lah. Di Jamiatul Khair itu juga sudah mulai ada kurikulum nolongin orang kelelep gitu. Ada. Jadi gini. Jadi Jamiatul Khair itu awalnya madrasah tradisional. Seperti madrasah pada umumnya, hanya ngajarin pelajaran diniyah. Terus mereka juga gelar gitu kan. Nanti ustadznya satu, ngisinya macam-macam. Jadi satu ustadz ini dia ngajarin fikih, dia ngajarin
Tauhid, yang waktu sebelum Syekh Ahmad nih, Iya. Jamiatul Khair nih 1905. Oke. Dari 1905 sampai ke 1911 berapa tahun itu? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun kondisi sekolah itu nggak berubah, nggak ada kemajuan, nggak ada daya tarik orang untuk minat. Karena apa? Karena sekolahnya sekolah dengan metode yang tradisional. Lalu ketika Syekh Ahmad datang ke sini, ke Jamiatul Khair, Syekh Ahmad ini bawa konsep pendidikannya, reformasinya Syekh Muhammad Abduh dengan sistem modernisasi pendidikan berbentuk kelas dan memasukkan kurikulum umum, fisika, kemudian ada matematika, aritmatika, kurikulum umum masuk. Nah, diterima, kemudian diberlakukanlah kurikulum yang memadukan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama, termasuk diantaranya latihan-latihan untuk misi-misi kemanusiaan tadi, nolongin orang yang kelelep tadi. Nah, juga ada olahraga, jadi semakin modern lah. Diterima, lalu dibukalah sekolah di sini, nggak jauh di sini ada sekolah. Jadi awalnya di sana di sebelah Masjid An-Nawir, Jamiatul Khair, karena di sini masih Jamiatul Khair. Nah, karena ada isu-isu yang kemudian memicu pertentangan di kalangan pemuka-pemuka Arab di Pekojan ini, yang membuat kemudian konsep besarnya Syekh Ahmad Surkati itu tidak bisa ditindaklanjuti di Jamiatul Khair. Lalu Syekh Ahmad Surkati keluar dari Jamiatul Khair dan mendirikan madrasah di Jati Baru sana. Semua yang ada di konsep besarnya Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rasid Ridho itu copy paste dipakai di sana tanpa ada pertentangan, karena dia sendiri yang mengendalikan. Kalau di sini kan Mas, dia datang setelah 11 kan, sebelumnya sudah ada gitu. Jadi ketika mau diterapkan di sini itu udah banyak, tapi diterima, sebagian sudah diterima. Dan di waktu pada masa kepemimpinan Syekh Ahmad Surkati, Jamiatul Khair berkembang pesat sampai buka cabang 2 di Tanah Abang dan di Krukut. Yang di Tanah Abang masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Itu Habib Rizik pernah jadi kepala sekolahnya ya? Oh ya? Iya. Ya, karena memang pendiri Jamiatul Khair ini 2 sahab. 2 sahab. Nanti kita akan kunjungi, namanya ada Musola Raudhah, tempat rembuknya mendirikan Jamiatul Khair. Masjidnya juga masih sama, masih otentik seperti ini. Silahkan lihat-lihat. Ini tuh luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah, kita berterima kasih sama Pemprov DKI ya. Sekarang bagus. Said Naum. Tapi ada ibu, ada juga ibu, ada ibu juga. Jadi tapi donatur besarnya Said Naum. Said Naum masih punya ratusan hektar di Tanah Abang. Sekarang. Iya. Besar. Karena Syekh Said Naum ini berasal, dia berasal bukan dari sana ya, dari Palembang ya, dari Palembang. Said Naum dari Palembang, tapi dia Uleiti. Dia Arab Toto, dia kaya di sini, saudagar, kemudian dia diangkat sebagai Kapten Arab. Yang penerusnya adalah Manggus. Sebelum Manggus Said Naum dulu. Manggus ya, Mas. Jadi benang merahnya di situ, kenapa Manggus kemudian mendukung Syekh Ahmad Surkati. Di situ. Ada mata rantai sejarahnya ada. Ya. Kenapa kalau tidak ada apresiasi daripada Syekh Said Naum, nah mungkin dia bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Pekojan sini, karena dia Kapten Arab.
Abdullah Salim Alatas ini, waktu Syekh Ahmad keluar dari Jamiatul Khair dan mendirikan Al-Irsyad di Jati Baru 1914, dia ikut pindah meneruskan pendidikannya di sana. Ada beberapa di antaranya. Kemudian juga ada yang namanya Syekh Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dia yang ikut ngurusin ordonansi perizinan sekolah. Dia juga sebelumnya aktif di sini. Berarti ngajarnya laki terus ya? Laki, ya. Tapi enggak. Wanitanya wanita itu sekitar tahun berapa mulai ada murid wanita? Jauh sesudahnya, beberapa tahun sesudahnya. 1930-an. Tapi pada tahun-tahun pertama di sekolah Al-Irsyad ada itu Ustazah Nurjana Alweni, ya. Nurjana, itu orang Padang. Orang Padang pertama masuk sekolah Al-Irsyad dan seorang putri. Yang lainnya kawin sama Said Al-Waini. Ibu Nurjanah itu wanita pertama yang menyuarakan suaranya baca Al-Quran di Radio Nirom. Jadi kan waktu itu tabu. Kalau perempuan tampil di publik itu kan tabu. Nah, Syekh Ahmad Syurkati itu mendidik dia. Termasuk diantaranya dari sekian banyak murid wanita. Syekh Ahmad ini kalau ngajar di kelas putri ditemanin sama istrinya. Istrinya orang Betawi, namanya Ibu Wariah. Nggak punya anak. Jadi kalau ngajar di kelas putri, di sampingnya Ibu Wariah pakai kebaya. Syekh Ahmad dipanggilnya Mu'alim, bukan Ustadz, bukan Syekh. Mu'alim Ahmad. Karena waktu dia ngajar di sini dipanggilnya Mu'alim Ahmad. Mu'alim itu nama familiar ketika manggil ulama di kalangan Betawi. Jadi kenapa kita ingin memperkenalkan Syekh Ahmad ini menjadi bagian dari sejarah Betawi? Karena corak kultur Betawi itu sangat kental pada diri Syekh Ahmad. Kenapa? Salah satu diantaranya Syekh Ahmad dipanggil Mu'alim. Kedua, Syekh Ahmad istrinya orang Betawi, Ibu Siti Wariah. Jadi sebenarnya pantas tuh Syekh Ahmad itu jadi pahlawan. Pahlawan yang diusung oleh pemerintah DKI, karena dia milik orang DKI. Nurjana ini ahli tafsir wanita pertama di Indonesia. Ya. Mungkin di Asia. Di Ya. Asia. Dan dia termasuk satu-satunya juri wanita di dalam Musabaqah pertama. Ide menyelenggarakan musabaqah tilawatil Quran itu datang dari Ibu Nurjana. Dan dia juga penggagas pendirian organisasi wanita Islam Indonesia. Ya, Yang sampai sekarang masih tetap eksis. Dan dia itu penasehat spiritual keluarga Bung Karno. Jadi kalau Bung Karno cekcok sama Ibu Fatmawati, penasehatnya Ibu Nurjana.